Yang pertama adalah saya uraikan dulu kasusnya. Jadi seorang Bu Tati ya, beliau adalah guru yang disiplin. Beliau adalah guru yang hebat, tentunya dihormati oleh semua pihak ya, di semua orang termasuk masyarakat. Jadi karena beliau dihormati berarti beliau adalah guru yang baik. Oke. Baik, selamat malam. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat malam Pak Aries. Ya, terima kasih Pak Ari Martana sudah mau bergabung di Google Meet ini untuk saya mintai bantuan mengambil keputusan atas sebuah kasus yang terjadi. Namun sebelum saya minta bantuan ke Pak Ari untuk membantu saya mengambil sebuah keputusan atas sebuah kasus, saya sampaikan terlebih dahulu kasusnya Pak Ari. Nah, ini bercerita tentang Bu Tati. Bu Tati ini adalah seorang guru di sekolah saya. Bu Tati adalah seorang guru yang cerdas, guru yang disiplin, sehingga semua orang, baik itu kepala sekolah, guru-guru lain, termasuk juga masyarakat sangat menghormati Bu Tati. Tetapi ada sebuah kondisi Pak Ari, ada sebuah kondisi, ada seorang siswa yang mungkin di kelasnya Bu Tati melakukan sesuatu yang dianggap kurang bagus oleh Bu Tati, kemudian siswa itu diberikan hukuman berada di luar kelas, di bawah terik matahari, dan si siswa itu sudah tampak akan menangis. Dan sepertinya Bu Tati sama sekali tidak peduli dengan keberadaan siswa itu. Padahal beberapa siswa yang diajar oleh Bu Tati di kelas itu mencuri-curi pandang keluar. Mungkin mereka juga merasa kasihan. Nah, sekarang saya minta ke Pak Ari, kira-kira apa keputusan yang bisa diambil Pak Ari? Apakah misalnya saya sebagai seorang guru atau Pak Ari sebagai seorang guru yang melihat kondisi itu, apakah misalnya mengajak siswa itu kemana atau memberitahu ke Bu Tati agar hukuman itu diberhentikan. Nah, kira-kira kalau Pak Ari yang melihat kejadian itu sebagai guru, apa keputusan yang Pak Ari ambil? Kira-kira begitu Pak Ari. Oke, baiklah, terima kasih Pak Aries Fidrawan. Ini kasus yang menarik ya kalau misalnya dilemparkan ke seorang guru ya, karena background saya adalah seorang guru, jadi saya akan mencoba menanggapi dari sisi guru. Yang pertama adalah saya uraikan dulu kasusnya. Jadi seorang Bu Tati ya, Aris ya. Benar-benar Pak Ari. Bu Tatik ini kalau dari kasus tersebut, beliau adalah guru yang disiplin. Beliau adalah guru yang hebat, tentunya dihormati oleh semua pihak ya, di semua orang termasuk masyarakat. Jadi karena beliau dihormati berarti beliau adalah guru yang baik. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan siswa yang keluar dari kelas, kemudian berada di bawah terik matahari, dan dia tampak akan menangis seperti itu. Saya mempunyai prinsip seperti ini, Pak Aries. Ketika guru sudah masuk di sebuah lingkungan sekolah, itu berarti semua murid yang ada di dalamnya itu adalah termasuk murid saya. Meskipun itu tingkatnya adalah tingkat SD, ada guru kelas yang memegang sebuah kelas, tetapi semasih saya menjadi guru di sekolah itu, maka seluruh siswa yang ada di sana, tidak peduli itu kelas saya atau bukan, itu adalah menjadi tanggung jawab saya juga. Namun, langkah-langkah yang akan saya ambil itu tentunya adalah mempertimbangkan berbagai hal. Yang pertama adalah keprofesionalismean guru ya, terhadap rekan kerja. Jadi tidak menjudge begitu saja, belum tentu apa yang saya lihat itu sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Yang pertama adalah saya akan bertanya dulu ke siswa secara langsung ya, apa yang terjadi, kenapa kamu di luar, kenapa tidak belajar di kelas, sementara teman-temanmu belajar di kelas.
Setelah mendapat keterangan dari siswa tersebut, baru saya akan melangkah ke hal berikutnya. Langkah yang misalnya seandainya ini memang siswa tersebut dihukum oleh Bu Tati, dan diceritakan seperti itu, maka langkah yang selanjutnya saya ambil adalah tidak langsung menghampiri Ibu Tati yang sedang belajar di dalam kelas, seperti itu. Saya akan menunggu sampai pembelajaran Ibu Tati selesai, karena wewenang seorang guru ketika sedang melakukan pembelajaran di dalam kelasnya itu memang penuh. Yang boleh menginterupsi itu memang guru lain boleh, tetapi interupsinya itu memang untuk hal yang yang apa namanya, yang bersifat penting. Misalnya dipanggil oleh kepala sekolah atau ada hal lain yang sifatnya penting. Nah, yang ini saya akan menunggu Bu Tati selesai mengajar, karena Bu Tati jika benar menghukum siswa karena beliau dihormati oleh kepala sekolah, artinya disenangi, disukai oleh masyarakat juga, berarti beliau adalah guru yang baik, itu yang pertama. Alasan beliau menghukum murid ini, kalau seandainya dihukum ya, pasti ada hal yang memang bisa dijelaskan oleh Bu Tati, dan tidak sembarangan menghukum murid, karena seperti yang saya katakan tadi, Bu Tati pasti adalah guru yang sangat profesional. Namun, tetap ketika sudah sifatnya hukumannya itu, kalau saya pikir ya, tidak mendidik gitu ya, karena menjemur murid apalagi di atas pasir, itu berarti hukumannya tidak mendidik. Itu perlu diadakan suatu apa namanya, diskusi lah. Karena menurut saya hukuman seperti itu di zaman sekarang sudah tidak tidak relevan, ya, tidak relevan. Hukuman bisa diganti dengan cara lain ya, misalnya membuat tugas, atau misalnya meminta dia membaca puisi atau membaca buku di depan kelas. Tidak harus dengan menghukum seperti itu. Begitu Pak Aryas. Jadi sementara itu, nah seandainya memang ternyata bukan dihukum, tetapi muridnya yang tiba-tiba ingin keluar dan berjemur gitu misalnya, berarti saya juga harus membantu Ibu Tati, karena bisa jadi Ibu Tati tidak bisa menangani murid ini, sehingga murid ini minta keluar dan akhirnya diizinkan oleh Ibu Tati, berarti saya bertugas untuk membantu murid itu meluruskan, membantu dia untuk memecahkan masalah-masalahnya dengan pembelajarannya dengan Bu Tati. Seperti itu Pak Res. Baik, terima kasih Pak Arik. Pak Arik bisa menyimpulkan ada dua kemungkinan ya. Ada Kemungkinan dua pertama kemungkinan. adalah dihukum, kemudian kemungkinan kedua karena memang siswa itu yang ingin keluar. Nah, Ya, saya fokus pada kemungkinan pertama Pak Arik, bahwa siswa itu memang dihukum dan hukumannya adalah hukum dijemur. Akhirnya siswa itu menangis seperti itu. Nah, kemudian saya simpulkan dari apa yang sudah Pak Arik sampaikan, bahwa keputusan yang diambil oleh Pak Arik saat itu, ketika Pak Arik melihat ada kasus seperti itu, adalah menyampaikan kepada Bu Tati, ya, mengkomunikasikan kepada Bu Tati. Mungkin di dalamnya ada semacam alternatif solusi, bahwa memberikan hukuman seperti itu sudah tidak relevan lagi. Ya, hukuman-hukuman yang harus diberikan itu adalah hukuman-hukuman yang memang bersifat edukatif seperti itu Pak Arik ya. ya, tetapi tidak pas saat pembelajaran Bu Tati berlangsung. Itu Ya, di ya, luar pembelajaran. ya, itu disampaikan di luar pembelajaran. Artinya tidak ojok-ojok langsung ke dalam kelas kemudian Iya, praktek, bukan seperti itu ya. betul sekali. Berikutnya yang juga dapat saya simpulkan dari apa yang Pak Ari sampaikan berkaitan dengan keputusan itu, prinsip yang diambil yang pertama adalah prinsip peraturan. Karena Pak Ari menganggap bahwa siapapun itu, ya, siswa, walaupun bukan bagian dari kelasnya, sepanjang itu sudah berada di lingkungan sekolah, maka tentu menjadi tanggung jawab Tanggung jawab sekolah, tanggung semua jawab guru. guru, Ya, semua guru, itu semua juga guru. Pak Ari, walaupun pada saat itu bukan pembelajaran Pak Ari, kan begitu. Betul.
Kemudian sisi berikutnya yang juga saya sampaikan adalah sisi yang bersifat kepedulian. Ya, Pak Arik memegang prinsip bahwa Pak Arik peduli terhadap kondisi anak itu. Nah, untuk menunjukkan kepedulian itu, Pak Arik mendeskripsikannya dengan misalnya hukuman tidak lagi perlu hal-hal yang seperti itu, tetapi hukumannya adalah hukuman-hukuman yang sifatnya edukatif, kan seperti itu. Nah, saya juga mendapat menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Arik, nanti mohon dikritisi, bahwa Pak Arik melakukan upaya langkah-langkah sehingga sampailah pada sebuah keputusan bahwa saya harus menyampaikan ini kepada Bu Tati kan gitu. Nah, Betul. saya ingat sekali langkah yang Pak Arik sampaikan, langkah pertama itu adalah mencermati peristiwa itu untuk Betul. melahirkan fakta-fakta kan seperti itu. Pak Betul Arik betul. bertanya kepada siswa itu apa yang terjadi, tentu pada saat bertanya ada jawaban, maka jawaban itulah yang menjadi fakta. Fakta-fakta inilah yang pada akhirnya akan memberikan arah kepada Pak Arik untuk pengambilan keputusan. Nah, kira-kira seperti itu Pak Arik ya. Betul betul sekali betul sekali. Ya, baik. Terima kasih Pak Arik. Ada yang ingin Pak Arik tambahkan? Saya sudah mendapatkan gambaran tentang keputusan yang Pak Arik sampaikan dan keputusan ini tentu bisa menjadi pembelajaran bagi saya juga ketika saya menghadapi kondisi-kondisi yang seperti itu. Ya, ada hal lagi yang Iya, ingin Pak Arik sampaikan? betul, yang pertama ada 2 hal mungkin. Yang pertama, guru itu berperan sebagai pendidik ya. Dalam hal ini, guru bertanggung jawab atas, karakter siswa, atas sikap-sikap siswa, atau menjadikan siswa sebagai manusia. Di satu sisi, guru memegang, peran sebagai, apa namanya, eee, rekan ya, rekan sama guru yang memegang teguh sifat, profesionalisme. Sehingga apapun yang terjadi, meskipun itu adalah anak kita sendiri, tetap kita kita tidak boleh mencampuri urusan guru ketika guru itu sedang melakukan pembelajaran di dalam kelasnya. Karena, itu akan tidak, etis ya. Di satu sisi, siswa akan bertanya-tanya ya yang di kelas itu terutama, terkait dengan kejadian yang terjadi, kenapa guru sampai marah-marah misalnya, atau tiba-tiba, eee, gurunya keluar dan berbicara dengan guru lain, itu akan menjadi tanda tanya yang besar. Oleh karena itu, jika ada suatu permasalahan ya, yang terjadi baik itu, karena siswa ataupun ada dengan guru misalnya terlalu ribut di ruang sebelah, hendaknya tidak langsung di pembelajaran guru tersebut. Pembicaraan bisa kita lakukan di ruang guru atau ruang lain ya, bisa juga ditengahi ya oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Seperti itu Pak Aries. Ya, baik. Terima kasih Pak Arik. Saya sudah dapat menangkap benang merah eh, atas peristiwa termasuk juga keputusan-keputusan yang Pak Arik sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih karena Pak Arik sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi pemikiran dengan saya berkaitan dengan kasus yang dihadapi oleh Bu Tati. Baik, terima kasih Pak Arik. Sama-sama. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Saya tutup dengan para Musanti. Om Santi Santi Santi. Om Om Santi Santi Santi.